Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rendika Valeri SPDM selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Mediana Hamidasari, NPM 2019 1450919, ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Peran Profesionalisme Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 11 mata pelajaran kewirausahaan pada SMK Mandiri Bojonggede. Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan siswa agar bermanfaat bagi hidupnya. Usaha yang sengaja dan terencana tersebut ditunjukkan untuk membantu siswa dalam menghadapi dan melaksanakan proses pendidikan. Setiap kegiatan pembelajaran tentunya selalu mengharapkan akan menghasilkan suatu hasil yang maksimal. Dalam proses pencapaiannya, prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan belajar yaitu keberadaan guru yang profesionalitas. Pada dasarnya, fungsi dan peranan penting guru dalam proses belajar mengajar adalah sebagai director of learning atau direktur belajar. Artinya, setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar sebagaimana telah ditetapkan dalam proses mengajar. Oleh karenanya, guru harus terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan, dan pengetahuan bagi terjadinya perubahan pada dirinya dan dapat melakukan perubahan dan pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Lalu identifikasi masalah. Yang pertama, apakah dalam mata pelajaran kewirausahaan dapat meningkatkan prestasi belajar? Yang kedua, bagaimana tingkat profesionalisme guru dalam menjalankan peranan dan tugas sekolah? Yang ketiga, apakah ada hubungan yang signifikan antara peran profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan? Yang keempat, bagaimana peran profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 mata pelajaran kewirausahaan pada SMK Mandiri Bojonggede Bogor. Lalu batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis menyesuaikan topik yang relevan, yaitu membatasi penelitian hanya menyangkut pada peran profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 mata pelajaran kewirausahaan pada SMK Mandiri Bojonggede Bogor. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar peran profesionalisme guru terhadap hasil prestasi siswa pada mata pelajaran kewirausahaan. Kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan, terutama dalam peran profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan. Yang kedua, kegunaan praktis. Untuk pihak sekolah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat profesionalisme guru dalam bidang studi kewirausahaan kelas 11 yang ada di SMK Mandiri Bojonggede Kabupaten Bogor. Untuk masyarakat, sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada masyarakat umumnya mengenai persepsi siswa terhadap mutu atau profesionalisme guru dalam proses belajar dan mengajar. Untuk sivitas akademi, bagi peneliti, hasil penelitian yang tersusun dalam proposal penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan terhadap penelitian yang berkaitan dengan peran profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran kewirausahaan.
Landasan teori yang pertama, prestasi belajar. Prestasi belajar adalah kecakapan nyata atau aktual yang menunjukkan adanya aspek kecakapan yang segera didemonstrasikan dan diujikan karena merupakan hasil usaha belajar yang dicapai di sekolah, baik berupa pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang dimanifestasikan dalam bentuk nilai. Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang paling penting adalah faktor internal, yakni gaya belajar, dan faktor eksternal yaitu lingkungan sekolah yang nyaman. Prestasi belajar dapat diukur melalui indikator-indikator prestasi belajar, di antaranya yang pertama ranah kognitif, yaitu seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, dan lain-lain. Yang kedua, ranah afektif, mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Yang ketiga, ranah psikomotorik, meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Lalu selanjutnya, cara mengukur prestasi belajar. Pengukuran prestasi belajar adalah suatu proses mengukur tingkat penguasaan mata pelajaran yang dimiliki oleh siswa dengan menggunakan alat ukur tes yang hasilnya berupa angka atau huruf yang mencakup semua materi yang diajarkan dalam jangka waktu tertentu. Landasan teori yang kedua, kewirausahaan. Menurut Daryanto dan Cahyano, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain, menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal, jasa, dan resiko, serta menerima balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Ruang lingkup kewirausahaan yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Tujuan kewirausahaan yang pertama, memajukan perekonomian Indonesia dan menjadi lokomotif peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Yang kedua, ketika lulusan sekolah menengah kejuruan atau lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan atau terkena PHK, pemutusan hubungan kerja, kewirausahaan bisa menjadi alternatif untuk mencari nafkah dan bertahan hidup. Lalu landasan teori yang ketiga, profesionalisme. Menurut Lutfi Sudirman dan Ricky Pramita, profesionalisme adalah merujuk kepada komitmen sebagai anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya terus-menerus. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru mencakup 4 aspek, diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Seorang guru profesional dituntut bukan hanya sekedar mampu mentransfer keilmuan dalam diri peserta didik, tetapi juga mampu mengembangkan prestasi yang ada dalam diri peserta didik. Indikator yang menentukan profesionalisme guru yaitu keterampilan mengajar yang baik, memiliki wawasan yang luas, menguasai media pembelajaran, penguasaan teknologi, memiliki kepribadian yang baik, dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Lalu kerangka berpikir. Untuk variabel X-nya yaitu profesionalisme guru dan variabel Y-nya prestasi belajar. Hipotesis. Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang ada pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah H0 sama dengan 0, diduga tidak dapat pengaruh antara profesionalisme guru terhadap hasil belajar siswa. Lalu H1, diduga terdapat pengaruh antara profesionalisme guru terhadap hasil belajar siswa. Waktu penelitian ini pada bulan Maret 2022 hingga Juli 2022. Tempat penelitiannya di SMK Mandiri, Jalan Haji Abdul Halim, Perumahan BDB 1, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan strategi survei.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 administrasi perkantoran yang berjumlah 130 siswa yang terbagi menjadi 4 kelas. Lalu sampel penelitian ini siswa SMK kelas 11 administrasi perkantoran tahun ajaran 2021-2022 yang terdiri dari 4 kelas yang berjumlah 130 siswa. Mengingat populasinya lebih dari 100 orang, maka penulis hanya mengambil sampel sebanyak 27% dari populasi, yaitu 35 orang. Instrumen penelitian yang pertama, variabel prestasi belajar. Definisi konseptual. Definisi belajar kewirausahaan adalah komponen yang dimiliki siswa tentang pelajaran yang logis, struktur dan ide-ide abstrak, dan penalaran yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari setelah ia menerima pengalaman belajar sebagai bukti keberhasilan proses belajar mengajar dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Lalu definisi operasional. Prestasi belajar kewirausahaan adalah hasil belajar yang berupa nilai rapot semester ganjil mata pelajaran kewirausahaan dan siswa kelas 11 administrasi perkantoran SMK Mandiri Bojonggede tahun ajaran 2021-2022. Lalu kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen prestasi belajar siswa dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai rapot semester ganjil yang berupa nilai harian, ulangan harian, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester pada mata pelajaran kewirausahaan kelas 11 administrasi perkantoran SMK Mandiri Bojonggede. Instrumen penelitian yang kedua tentang profesionalisme guru. Definisi konseptual, guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dan mampu melakukan tugas sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Definisi operasional profesionalisme guru di SMK Mandiri Bojonggede Kabupaten Bogor, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus di dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional. Lalu kisi-kisi instrumen. Instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner menggunakan skala ordinal yang mengacu pada skala Likert. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, uji coba instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji analisis persyaratan data menggunakan uji normalitas dan linearitas. Lalu yang ketiga, uji hipotesis. Yang pertama menggunakan regresi linear sederhana, yang kedua koefisien korelasi sederhana, yang ketiga koefisien determinasi, dan yang keempat pengujian hipotesis. Sekian presentasi seminar proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.